Nggak masuk ke situ. Oke. Nah, ini kemarin juga sudah ya, determining hambatan ya, input sama output ya. Bagaimana mengukur hambatan input dan output. Nah, ini contoh dari unilateral model ya. Unilateral model ya. Kita masuk ke bab frekuensi respon dari amplifier. Frekuensi respon dari amplifier. Jadi kalau amplifier model amplifiernya itu adalah di gambar 120. Ya. Bagaimana mengukur frekuensi respon dari linear amplifier. Jadi ketika kita kasih tegangan input di mana dia sinusoidal ya, mempunyai frekuensi tertentu, maka kita juga harus melihat bagaimana amplifier itu bekerja ya. Di mana responnya terhadap frekuensi tersebut. Nah, di sini ya, dalam persamaannya itu ada V input sin omega T, di mana frekuensinya itu masuk ke dalam omega. Kalau dalam omega itu berarti frekuensi apa persamaannya? Hubungan antara omega dengan frekuensi. Dua pi f ya. 2pi f. Gitu. Jadi omega itu adalah ya sebenarnya omega kita anggap frekuensi juga sama saja karena hanya dikalikan dengan konstanta ya, konstanta 2pi ya. Konstanta 2pi. Nah, di sini ada note penting ya. Ada apa namanya? Hal penting bahwa ini saya ganti dulu ke laser pointer ya. Whenever a sine wave signal is applied to linear circuit, ya, resulting output is sinusoidal with same frequency as the input. Ya. Kalau signal sinusoidal ya diberikan kepada linear circuit, ya circuit linear seperti di sini ya, circuit linear, maka hasil outputnya itu juga sinusoidal dengan frekuensi yang sama dengan input. Frekuensi yang sama dengan input. Ketika kita berikan masukan ke dalam linear amplifier. Nah, nah the ratio ya, rasionya dari amplitude output sinusoidal itu adalah V output dibagi dengan V input, itu rasionya T ya. Atau T itu bukan, kalau dalam apa namanya fisika gelombang itu T itu apa? Periode, bukan ya. Kalau di sini adalah transmisinya. Rasio transmisinya atau transfer functionnya. T omega adalah sama dengan V output dibagi V input. V outputnya berapa? V outputnya adalah ini ya. V outputnya VO sin omega T plus C. Sin omega T plus C. Ya. C-nya itu apa? C-nya itu adalah C di sini apa? Itu adalah beda fase. Jadi frekuensinya sama, tapi mungkin aja dia shift, ya, beda fase, ya. Sinusoidalnya. Jadi kalau sinusoidal misal mulainya dari 0, misalkan ya, nanti dia bergeser,
Nah, kalau sin omega T plus 90 jadinya apa? Ingat nggak? Ini kan tentang ini ya, matematika ya. Misalkan sin omega T plus 90. Itu berarti apa? Ya masih ingat nggak? Ini SMA loh ini. Kalau shiftnya 90 derajat, jadinya apa? Sama dengan? 1. Kalau sin 90 harus 1. Kalau ini sin omega T plus 90. Apa? Ya, enggak? Yang online, ada yang tahu yang online? Jadi dia, kalau saya bikin grafiknya ya, itu, ada. Susah nih bikin gambar di sini nih. Pen. Ya, jadi, wis nggak apa ya. Ini misalkan sin. Ini sin omega T misalkan, ya. Sin omega T. Sin omega T. Kalau sin omega T plus 90 gimana caranya? Jadi gelombangnya gimana? Naik ke atas. Ini frekuensi nih loh. Ini theta, ya. Ini theta. Ini misalkan V. V. Ini V0, ya. V0 sin omega T. Kalau sin V0 sin omega T plus 90 berarti, ya tahu nggak? Geser ke kiri jadi gimana? Oh, kanan. Kanan jadi gimana? Coba. Geser. Omega T. Terus sin omega T plus 90. Geser ke? Hah? Gitu bukan? Oke, cukup. Ada yang punya pendapat lain? Ada punya pendapat lain? Benar nggak? Yang bilang betul, siapa? Tunjuk tangan. 1. Yang bilang salah, tunjuk tangan. Iya. Salah nggak tunjuk tangan, betul nggak tunjuk tangan. Terus jadi gimana jawabannya? Betul. Belakangan ya. Yang salah. Oh, nggak ada yang berani. Kalau ditambah 90, ya, berarti kan misalkan di sini sinnya 0 ya. Ini tetanya 0. Kalau omega T-nya 0, berarti sinnya nilai sini berapa? Sin 0 berapa? 0. Sin 90? 1. Berarti di sini ya, 90 ya. Mana tadi? Di sini 90 di sini. Ini pi per 2. Ya kan? Nah, berarti mulainya dari sini.
gesernya betul. Ya, gesernya dari sini. Gini ya. Nah, ini berarti dari gini. Ya. Gitu ya. Berarti kalau gelombangnya seperti ini jadinya apa? Gelombang apa? Gelombang cos. Ya, cosinus ya. Gelombang cosinus. Tapi harus cosinus itu harusnya gesernya ke kiri atau kanan? Kalau dia cos di sini 0 ya, titik 0, tetanya 0. Cos 0 itu harusnya 1 atau minus 1? Cos 0. 1, berarti ini gesernya ke kiri. Harusnya. Iya kan? Kalau ini kan ke kanan. Berarti sin omega T minus 90 baru dia geser. Gitu. Kalau plus 90 berarti minus cos ya. Minus cos. Karena cos 0 di sini harusnya 1 harus dikali 1 ya. Jadi minus di sini. Jadi minus. Gitu ya. Oke. C ya. Kita hapus dulu. Nah, ini adalah respon dari amplifier itu ya ke frekuensi sinusoidal itu bisa dijelaskan dari persamaan ini. Ya, transfer functionnya adalah V sama dengan V output dibagi dengan V input. V output dibagi dengan V input. Nah, sudut transmisinya ya itu adalah Xi. Sudut transmisinya adalah Xi. Jadi dia akan ada perubahan shift ya, shift dari signalnya. Tapi secara frekuensi sama. Secara frekuensi sama. Nah, hasilnya adalah di gambar mana tadi? Ini ya. Jadi ini hasil dari apa namanya respon amplifier. Ya. Besaran respon dari amplifier. Nah, ini mengindikasikan bahwa gainnya itu atau penguatannya itu hampir konstan pada frekuensi range tertentu. Ya, frekuensi range tertentu. Jadi misalkan dari omega 1 ke omega 2 penguatannya itu ada di frekuensi tertentu. Ya, frekuensi tertentu. Ini disebut sebagai amplifier bandwidth. Jadi kalau amplifier itu ada bandwidth-nya berapa? Ya, ada bandwidth-nya. Jadi dia bisa menguatkan frekuensi dengan range tertentu. Nggak bisa cuma satu frekuensi saja, nggak bisa. Biasanya dia pakainya range. Biasa pakainya range. Nah, desibelnya biasanya sekitar 3 desibel ya amplifiernya. Nah, tujuan untuk menguatkan frekuensi buat apa? Biar frekuensi yang tadinya lemah itu bisa lebih kuat, ya kan? Karena biasanya ya misalkan TV gitu ya, radio itu kan di alat kita harus ada amplifiernya, ya kan? Amplifiernya supaya karena apa? Dikirim dari jangkauan yang jauh itu pasti ada noise, gitu, pengurangan.
pengurangan dayanya ada. Makanya harus diperkuat. Dan itu pun nanti noise-nya juga harus dihilangkan juga. Ada filter. Ada filternya. Nah, ini adalah single time constant network. Single time constant network. Nah, untuk menganalisis amplifier circuit ya, dari frekuensi responnya, yang digunakan biasanya adalah frekuensi respon karakteristik dari single time constant network. Ini adalah contoh dari gambar STC network. STC network. Yang kiri adalah low pass network, yang B adalah high pass network. Nah, di sini perbedaannya cuma ada di letak R dan C-nya. R dan C-nya. Jadi kalau kapasitasnya itu ada di sebelah sini, di paralel, ya. Sekarang di high pass network adanya diserikan. Nah, di mana time konstannya itu adalah L per R. L per L. Nah, kalau dia STC network-nya itu ada bagian C dan R, ya kayak ini ya, C dan R, maka time konstannya itu adalah C dikali R. C dikali R. Nah, ini contohnya ya. Low pass sama high pass type atau tipe high pass. Tipe high pass. Dimana kalau kita lihat ya, di kapasitasnya dia ada yang namanya impedansi kapasitor ya, impedansi kapasitor. Impedansi itu kan kalau kalian ingat ada ZL gitu ya, ZC, ZR. L, ZC, dan ZR. Nah, ini adalah tabel dari frekuensi respon ya. Tabel dari frekuensi respon pada STC network-nya. Ini transfer function-nya kalau untuk low pass itu adalah K per 1 plus S per omega T. Omega 0. Omega 0. Dan seterusnya ya. Ada transfer function T-nya, ada magnitude responnya ya, sama fase responnya. Fase-nya itu respon fasenya berapa? Perubahan fasenya berapa? Transmisinya K-nya berapa ya? Pada omega sama dengan 0. Transisi pada omega sama dengan tak berhingga itu pada low pass berapa? Berarti pada transmisi pada omega sama dengan 0 berarti kan frekuensinya 0 ya. Frekuensinya 0. Pada low pass berarti frekuensinya yang dilewatkan yang rendah. Ya kan? Maka dia ada nilainya. Tapi kalau high pass karena frekuensinya rendah dia 0. Dia 0. Kebalikannya kalau dia omeganya atau frekuensinya tinggi, maka yang low pass itu 0. Karena dia frekuensinya tinggi. Pada high pass dia ada. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah contoh dari besaran ya, magnitude dan respon fasenya. Ya, respon fasenya. Ini untuk yang low pass type. Low pass type berarti dia ini kan sumbu X-nya itu adalah frekuensi ya.
frekuensi atau perbandingan frekuensi lah. Perbandingan frekuensi wave omega per omega 0. Tuh. Nah, kalau omeganya itu rendah, frekuensinya rendah, dia berada di sini. Dia akan tinggi nilai desibelnya. Ya. Nah, kemudian kalau lebih dari 1, dia akan turun. Nah, ini kalau dia fasenya ya. Fasenya yang tadi ya, 90 dan seterusnya ya. Beda fasenya. Tuh. Jadi beda fasenya itu kalau frekuensi rendah, dia beda fasenya akan berapa nilainya nih? 0 sampai minus 45 ya, negatif lah ya. Negatif, semakin negatif. Semakin negatif, pada 90 dia akan tetap. Gitu ya. Dia akan tetap. Nah, kalau di high pass, ya, high pass kebalikannya. Ya. High pass kebalikannya. Kalau tadi itu ya, dari yang nilainya rendah itu kemudian turun, kalau ini kebalikannya. Oh, rendah itu mendekati 0. Ya. Baru naik, baru nilainya akan stabil di omega per omega 0 sama dengan 1. Nah, ini juga untuk yang apa namanya? Fasenya itu dia akan turun kebalikannya. Nah, kalau dia turunnya itu di negatif, maka dia turunnya di positif. Setelah turunnya. Ini adalah contoh dari respon frekuensi respon untuk low pass sama high pass. Ya. Ini contohnya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Belum ya? Oke. Nah, ini adalah contoh untuk voltage amplifier mempunyai input resistan R. Ya, ini contoh sirkuitnya ya. Contoh sirkuitnya. Kemudian input kapasitan, ya ini CI, RI, gitu ya. Dan ada gain faktor. Ya. Gain faktornya atau apa namanya penguatan faktornya, faktor penguatannya itu mu. Ya. Ada output resistan, ya. Apa namanya beban ya, resistan beban dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah ya, turunkan persamaan untuk amplifier voltage gain ya, V0 per V apa ini VZ ya sebagai fungsi dari frekuensi pada 3 desibel frekuensi. Kemudian yang B adalah hitung nilai dari DC gain. Hitung nilai DC gain dengan 3 desibel frekuensi. Dengan RL-nya 20 kilo ohm, R inputnya 100 kilo ohm, C input 60 picofarad, mu sama dengan 144 gainnya ya, volt per volt. Gainnya. Jadi gainnya itu 144 kali. Ini sama kayak SKS kamu ya, 144 ya. SKS 1. Kamu 144 atau 145? 144 ya. 144 tapi sebenarnya kalau nggak salah 145 deh. 145. SKS semuanya ya. SKS semuanya kalau dihitung. Tuh, kalau dihitung. Kemudian R outputnya adalah 200 ohm dan R apa namanya bebannya itu adalah 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Coba kita lihat yang A ya. Bagaimana persamaannya.
Nah, persamaannya adalah ya, V input sama dengan V output dikali ZI per ZI ditambah RL. Tambah RL. Jadi impedans, dia pakainya impedans I ya, input. Baru kita harus cari impedans inputnya. Nah, kalau di sini ya impedansnya itu dicari dari terms Y. Y input sama dengan seper impedans. Y atau V sih itu? Y, nggak masalah itu. Y ya. Y sama dengan seper Z. Nah, V inputnya adalah ini ya. Di mana nilai apa namanya? Z inputnya adalah 1 ya. Sama dengan V itu di sini kecil sekali nih. Itu V apa itu? V input ya, PZ ya. PZ berarti ya. PZ sama dengan, oh ini PZ-nya. Maka V input per VZ sama dengan seper 1 plus R, apa itu? Terlalu kecil ya? RL kayaknya ya. RZ ya, RZ per RI ya. RZ per RI kalau di sini ya. RZ per RI. Nah, baru setelah itu kita cari T-nya, time constantnya. Time constantnya dari kapasitan input. Kapasitan input. Jadi RZ dikali RI per RZ plus RI. Ya, atau RZ paralel RI. RZ paralel RI. Sehingga K-nya itu adalah V0 per VZ. V0 per VZ. Ini silakan dilihat ya nanti. Sehingga kita menemukan nilai omega 0. Frekuensi outputnya. Nah, baru setelah itu nilai K-nya dimasukkan dari nilai yang sudah kita ketahui. Nilai yang sudah kita ketahui. Hasilnya adalah 100 volt per volt atau 100 kali lipat ya. 100 kali lipat. Nah, omeganya itu adalah omega 0-nya itu adalah 10 pangkat 6 radian per second. Terus dibagi dengan kalau mau cari frekuensinya tadi ya, dibagi dengan 2 pi atau 159 kHz. 59 kHz. Jadi frekuensi yang apa namanya dikuatkan itu adalah 159,2 kHz. Nah, ini adalah untuk mencari nilai transfer function-nya, T-nya ya. Transfer function-nya. Jadi kalau tadi
omeganya itu diganti menjadi 10 pangkat 2, nilainya adalah berapa gitu ya, V outputnya. Kalau 10 pangkat 5 berapa, 10 pangkat 6 dan seterusnya, itu nilai V outputnya akan berbeda. Dengan psi-nya, ya, psi-nya itu diketahui ya, minus 45. Minus 45. Ini silakan dipelajari ya. Nah, untuk bab 1 itu sampai sini ya. Bab 1. Nah, ini adalah klasifikasi amplifier based frekuensi respon. Jadi amplifiernya itu ada beberapa variasi yang berdasarkan frekuensi responnya. Jadi frekuensi respon yang tadi itu kita membahas yang A, ya. Kemudian untuk yang B itu frekuensi respon yang omeganya kecil. Jadi low pass ya, low pass. Kalau ini adalah yang center frekuensi. Yang ketiga adalah yang center frekuensi. Jadi dia lebih apa namanya? Frekuensinya lebih, yang dilewatkan itu lebih apa namanya? Kecil ya daripada yang A. Kalau yang A itu kan ada agak lebar. Kalau ini lebih menyempit. Ya, di frekuensi senternya berapa? Gitu ya. Bandpass amplifier. Nah, kalau yang atas adalah capacitively coupled amplifier, yang B direct coupled amplifier, yang C adalah tune or bandpass amplifier. Bandpass amplifier. Nah, ini contoh dari coupled amplifier yang di sini ya. Jadi ada 2 stage amplifier 1, yang kedua kemudian ditambah dengan coupling kapasitor. Coupling kapasitor. Oke, berarti untuk chapter 1 sampai sini ya. Kemudian silakan dikerjakan exercise yang ada di buku. Jadi ada 2 exercise ya. Exercise 1, 18, 19, 20, 21, dan sampai 24. Ya. 22, 23, dan 24. Gitu ya. Exercise 21 sampai 18 sampai 24. Ya. 18 sampai 24 di buku ada. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum? Oke. Saya pikir sampai sini aja ya untuk chapter 1. Minggu depan kita lanjutkan ke chapter 2 tentang op-amp ya. Tentang op-amp. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Sampai sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kelas A, jangan lupa presensi di OCW ya. Presensi di ICW. Ya.